Selamat Sabat para hadirin dan pemirsa dimanapun saudara berada. Kita tiba pada Sabat ini dalam pelajaran yang keempat dengan judul berbagai perumpamaan. Di sini kita ditemani oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama hambanya Bapak Pendeta Berin Stumeang. Selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pendeta Muda. Dan yang berikut adalah narasumber yang kedua, Bapak Durrahman Situmorang. Selamat Sabat Pak. Selamat Sabat Pak Pendeta. Shalom. Kita akan berdiskusi pada saat ini. Namun sebelum kita memulai diskusi kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa dan kita mengundang kesediaan Bapak Situmorang untuk memimpin kita dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa dalam sorga. Bersamalah dengan kami pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu dari pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang keempat. Biarlah melalui pelajaran ini kami boleh semakin memahami kasih-Mu kepada kami dan kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pelajaran kami dan kami yang akan membagikan pelajaran ini kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih atas doanya Pak Situmorang. Dan marilah kita memulaikan diskusi kita. Dan dengan judul berbagai perumpamaan. Yang pertama, kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Bagaimanakah salib menyingkapkan kebenaran menakjubkan ini kepada kita? Dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita dapat merefleksikan kasih yang seperti ini? Mengapa kita harus melakukannya? Mungkin untuk pertanyaan ini kami meminta kesediaan Pak Pendeta Situmorang untuk memberikan jawaban. Baik, makasih Pendeta. Kasih ya, asas dari perbuatan. Jadi memang semua orang Kristen dikenal dengan kasihnya. Karena Yesus adalah kasih. Karena kasihnya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, yang harusnya binasa. Lalu bagaimana kita mempraktekkan itu dalam perbuatan? Ya memang kasih itu ditunjukkan dari perbuatan. Perbuatanlah yang akan menunjukkan apakah kita benar-benar orang atau umat Tuhan yang sudah mempraktekkan apa? Hidup kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih itu adalah prinsip yang mendalam dan universal. Tergambar di dalam ajaran agama Kristen. Baik di dalam etika kehidupan bermasyarakatnya orang-orang Kristen. Di dalam 1 Korintus 13, Paulus menggambarkan kasih itu sebagai sifat yang tak pernah gagal. Kalau di situ disebutkan di 1 Korintus 13 bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sangat luar biasa. Dan kalau ini dihidupkan oleh umat Tuhan, adalah sangat luar biasa. Kita akan merasakan kedamaian, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan salib ya? Salib. Jadi memang di salib, peristiwa salib ketika Yesus disalib adalah pertemuan antara hukuman dengan kasih. Manusia jatuh di dalam dosa, hukumannya adalah kematian. Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kasih Allah yang sangat luar biasa. Di salib Yesus mengikat semua umat Tuhan yang percaya kepadanya untuk hidup di dalam apa? Kebenaran. Ya. Jadi salib itu adalah lambang di mana hukuman dijalani, ya. Hukuman dijalani, tetapi kasih ditunjukkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu kita dipanggil sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Yesus untuk meneladani
kehidupan Yesus yang penuh apa? Penuh kasih. Kalau kita katakan kita adalah orang Kristen pengikut Yesus, maka tunjukkanlah teladan hidup kasih seperti yang Yesus lakukan ketika dia ada di mana? Ketika dia ada di dunia ini. Apa yang dilakukan? Mengambil tindakan nyata, membantu sesama, memaafkan sesama, dan berbagi kepada sesama. Membantu sesama dalam segala kekurangan mereka. Mungkin kita juga punya kekurangan. Tapi di dalam kekurangan kita harus bisa membantu orang yang juga berkekurangan. Kemudian kita harus sanggup memaafkan. Di dalam kasih kita akan memaafkan sebesar apapun kesalahan orang kepada kita. Karena apa? Tuhan pun memang mengampuni kita. Memaafkan segala dosa kita. Tuhan tidak lihat besar kecilnya dosa kita. Tuhan ampuni. Dan di dalam itu kita boleh berbagi satu dengan yang lain. Mungkin itu yang boleh saya jelaskan, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Dan selanjutnya yang berikut adalah bagaimanakah kita akan menanggapi seseorang yang bersikeras bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan agar orang di luar tetap berada dalam kegelapan. Mengapa Yesus yang telah mati untuk semua manusia dalam Yohanes 2 ayat 2 dengan sengaja membiarkan orang-orang yang bagi mereka dia telah mati di kayu salib untuk selamatkan tetap berada di dalam kegelapan. Mungkin Pak Rahman boleh membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Pendeta atas pertanyaan ini. Jadi memang fokus dari pelajaran kita minggu ini ditekankan bahwa pemaparan kasih Yesus itu melalui perumpamaan. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya bermuara kepada kasih seperti yang disampaikan oleh pendeta. Jadi Tuhan melakukan kasih itu dengan berbagai macam cara dan orang menanggapinya berbeda-beda. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana kita menanggapi orang yang mana Yesus melakukan kasihnya, menyampaikan pekabarannya melalui perumpamaan, dan ada orang yang menganggap itu sebagai suatu cara untuk orang tidak mau atau tidak menerima kebenaran itu atau tetap di dalam kejahatan kematian mereka. Nah, tadi seperti yang disampaikan tadi, Yesus melakukan dengan kasih. Kita tidak akan bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Pemikiran kita ataupun ide kita dan ide orang lain kepada kita. Nah, kita hanya melakukan apa yang Tuhan sampaikan, lakukan kasih. Bila mana sudah ada kebencian, kedengilan di hati seseorang, maka apapun yang dilakukan itu tidak akan diterima. Yesus sendiri waktu menyampaikan ini di dalam kitab Markus pasal 3 ayat 5 dikatakan, kedengilan hati mereka membuat Yesus berduka. Artinya, saat Yesus menyampaikan perumpamaan itu untuk menyelamatkan orang lain yang benci, yang dengil hatinya, Yesus sangat berduka dengan itu. Nah, jadi bagaimana kita menanggapi? Dikatakan, taburkanlah rotimu ke air, maka satu saat engkau akan menemukannya lama setelah itu. Artinya apa? Bahwa kebaikan kasih yang kita lakukan, perumpamaan yang Yesus sampaikan itu, mau diterima orang dengan kasih ataupun dengan kebencian, mau diterima atau tidak, itu bukanlah menjadi urusan kita. Dikatakan Roh Kudus akan bekerja bila mana itu tertabur di tanah yang subur, maka dia akan tumbuh. Bila mana dia atau benih itu jatuh di tanah yang berbatu, kelihatan dia tumbuh tapi dia akan segera mati. Dan bila mana dia jatuh bibit itu di tanah yang bersemak duri, kelihatan bisa bertumbuh bersama, tapi penderitaan dan kematian akhirnya apa? Menjadi bagiannya. Nah, tentang sikap ataupun pandangan kita kepada orang-orang yang menanggapi tentang perumpamaan atau penyebaran kasih Yesus melalui perumpamaan, itu hanya akan bisa terima orang bila mana kedengilan atau kebencian di hati mereka dilepaskan dulu. Jadi
kita tanggapilah semua hal-hal yang baik kasih dari Yesus itu dengan kerendahan hati, dengan kasih dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Durrahman atas penjelasannya. Dan selanjutnya, pelita seharusnya diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang dalam Markus 4 ayat 21. Bagaimanakah dalam prinsip ini keterlibatan gereja dengan komunitas lokal? Dan bagaimanakah caranya kita dapat mengangkat pelita kita lebih tinggi? Mungkin Pak Pendeta boleh membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang ini luar biasa Yesus memberikan perumpamaan ya, pelita. Bahwa pelita itu akan kelihatan terangnya ketika dia berada di atas kaki Dian. Begitu ya. Makanya ini lampu, kenapa ada lampu ditaruh di atas? Karena memang akan menerangi sekelilingnya. Tapi kalau lampu ini dibikin di bawah, maka hanya sebagian yang akan diterangi. Yang lain akan menjadi gelap. Demikianlah perumpamaan Tuhan Yesus bahwa pelita harus diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Bukan ditutupi. Karena kalau ditutupi tidak ada manfaatnya. Daerah itu akan tetap menjadi gelap, bukan menjadi terang. Nah, demikian juga Tuhan memanggil jemaatnya. Memanggil kita semua sebagai gereja. Agar kita boleh menjadi terang. Agar kita boleh menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Maksudnya apa? Kehidupan Yesus yang penuh kasih itu harus bisa dirasakan oleh sekitar. Kehidupan Yesus yang sangat mengasihi manusia harus bisa dirasakan oleh siapapun kita, siapapun saudara yang ada di sekitar kita. Baik ya di gereja ini, baik di rumah tangga kita. Ketika kita tinggal di satu tempat misalnya, di lingkungan, maka orang harus mengenal kita sebagai orang Kristen yang suka mengasihi, orang Kristen yang suka damai, orang Kristen yang tidak cari gara-gara, orang Kristen yang menunjukkan satu kehidupan persahabatan satu dengan yang lain, yang suka tolong menolong satu dengan yang lain. Ini yang harus kita tunjukkan. Supaya apa? Supaya ketika kita tidak melakukan itu, jangan nama Tuhan dipermalukan. Katanya Kristen, katanya pengikut Yesus, tapi tidak bersosial, tapi menutup diri, tapi apa? Jahat, tapi pemarah dan lain sebagainya. Biarlah orang Kristen dikenal sebagai orang yang terbuka, orang yang suka bersahabat, orang yang suka membantu dan lain sebagainya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang Kristen, mari kita terbuka, jangan eksklusif. Ya, jangan mengasingkan diri. Kita harus terbuka dengan siapapun. Harus kita tunjukkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita. Kemudian bermitra, artinya mau kerjasama dengan lingkungannya, dengan masyarakat yang ada. Apa yang bisa dibantu, lakukan. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, kita harus lakukan. Kemudian kehidupan sosial, kegiatan sosial, maka kita harus lakukan sebagai gereja misalnya, ya sebagai gereja. Mungkin bisa dilakukan bakti sosial di masyarakat. Mungkin bisa dilakukan pengobatan gratis bagi masyarakat. Tanda kita juga menghargai dan mengasihi sesama kita. Ya. Ingatlah bahwa mengangkat pelita lebih tinggi bukan hanya tentang fisik tetapi juga tentang memberikan perhatian dan penghargaan yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga itu bisa menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang lain. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Pendeta tadi, biarlah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen kita boleh menjadi terang. Kita boleh menjadi pelita yang akan dilihat oleh masyarakat. Ya, dilihat apa yang dilihat adalah hal-hal yang baik, jangan yang jelek. Ya, jangan nama Tuhan dicela oleh karena kehidupan kita, tetapi biarlah nama Tuhan ditinggikan oleh karena kehidupan dan perbuatan umat Tuhan yang penuh dengan kasih. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta.
Dan selanjutnya kalau kita perhatikan tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29, peran apakah yang manusia mainkan dalam membantu benih Injil dan peran apakah yang Allah mainkan? Meskipun kita jelas mempunyai suatu peran ya, bagaimana kita bisa dapat memastikan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Mungkin Pak Durrahman Situmorang boleh membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, di sini kita dipertanyakan tentang keberadaan dan peran kita masing-masing. Jadi saya mau katakan setiap manusia yang ada di muka bumi ini mempunyai peran masing-masing di dalam kehidupannya. Dan tentunya peran itu Tuhan harapkan adalah peran untuk menyatakan kasih Tuhan. Dengan berbagai macam cara, metode atau apapun itu, peran-peran yang kita lakukan itu seharusnya muaranya untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, cuman terkadang ada orang yang berpikir perannya adalah yang priority di dalam yang lain. Berpikir yang lainnya itu ya hanya kecil dibanding dengan yang dia lakukan. Sehingga dia kurang menghargai peran atau keberadaan orang lain itu dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, Yesus melakukan perumpamaan di sini tentang benih yang bertumbuh. Kira-kira kalau kita melihat saat benih ini tumbuh, kira-kira peran siapa yang lebih prioritas? Apakah peran dari petani tersebut? Apakah peran daripada cuaca, matahari, hujan? Ataukah peran daripada benih itu sendiri? Kalau kita menanyakan itu masing-masing, tentu punya apa? Argumen yang berbeda dan bisa membenarkan diri sendiri. Saya mau katakan, di dalam hal ini, seperti apapun peran itu di hadapan Tuhan adalah sama. Saya kembali jadi teringat apa yang disampaikan oleh Paulus saat dia menyebarkan Injil itu bersama rekan sekerjanya Apolos. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan di sana. Kita baca bersama di sini. Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Coba kita lihat di sini. Kalau kita berbicara peran masing-masing, saat jiwa-jiwa ada di daerah Korintus, tidak boleh ada yang mengklaim karena saya itu sehingga jiwa banyak. Ya, Paulus yang mengatakan dia yang apa? Dia yang menanam. Walaupun kita tanam sesuatu atau tumbuhan, kalau kita tidak siram, kita tidak pupuk, sama aja kan? Nah, tidak bisa Apolos mengatakan, oh saya kok yang mengajari, saya yang menyirami. Tidak mungkin kita menyirami kalau tidak ada yang apa? Yang menanam. Tapi dikatakan Allah lah yang memberi apa? Pertumbuhan. Lebih lanjut di ayat 7 berkata demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan juga yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa di sini? Tidak ada seorang pun yang bisa membesarkan diri, yang bisa membanggakan diri atas perannya di dalam kehidupannya untuk menyatakan kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa atau yang layak untuk membanggakan diri. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Tidak ada di sini peran yang sangat kecil, sederhana, dan yang terlalu besar. Mau kita pelayan sebagai gembala jemaat, sebagai tua-tua jemaat, dan sebagai anggota awam. Dikatakan apa? Semua sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Tuhan. Jadi yang mau kita lihat di sini, tidak perlu kita menyatakan bahwa sayalah, kamilah, kelompok kamilah yang lebih dominan, yang lebih banyak berjasa melakukan apa? Melakukan pembangunan ataupun pelayanan kasih di tempat ini. Itu sangat tidak Tuhan inginkan. Jadi perumpamaan-perumpamaan Tuhan banyak lakukan, semuanya untuk kita bisa apa? Bisa lebih memahami lebih dalam tentang kasih Tuhan itu tanpa kita menonjolkan diri kita yang lebih daripada yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pendeta. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik ya daripada Pak
Situmorang. Dan selanjutnya untuk kesimpulan, kira-kira ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Pak Pendeta sebagai kesimpulan pelajaran kita? Oke, jadi pelajaran kita di pelajaran yang keempat ini ya, berbagai perumpamaan sebenarnya berbicara tentang kasih. Kasih, orang Kristen dilambangkan dengan salib, Pak Pendeta ya. Atas dan bawah, vertikal dan horizontal. Itu adalah lambang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang ini harus diaplikasikan oleh setiap umat Tuhan. Yang ini harus diaplikasikan oleh gereja. Sebagai orang Kristen, maka kita dituntut untuk menghidupkan dalam perbuatan kita, perbuatan kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Termasuk ada lambang dari 10 hukum Taurat. Hukum pertama sampai hukum yang keempat adalah cara kita terhubung dengan Allah, mengasihi Allah. Dan hukum kelima sampai hukum yang ke-10 adalah bagaimana kita terhubung sesama, terhubung satu dengan lain sebagai umat-umat Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan saya mau mengajak kita semua, umat Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah kita tampilkan kehidupan kasih seperti yang Yesus sudah praktekkan di dalam kehidupannya semasa dia di dunia ini. Agar dimanapun saudara berada, kita harus menunjukkan kehidupan kasih. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pada akhirnya mereka akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, ketika orang tahu orang itu Kristen, maka mereka harus melihat bahwa kita adalah orang-orang yang menghidupkan kehidupan kasih. Itu yang boleh saya simpulkan. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya, dan kami juga mengharapkan mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan oleh Pak Situmorang sehubungan dengan kesimpulan pelajaran kita di hari Sabat ini. Baik, betul sekali yang disampaikan pendeta tadi, bahwa semua muara daripada pelajaran kita tentang perumpamaan adalah kasih. Jadi pemaparan kasih Tuhan itu dilakukan dengan berbagai macam cara, dan kebetulan di dalam pelajaran kita melalui perumpamaan. Ada begitu banyak sekali perumpamaan di dalam Alkitab ini, semuanya adalah menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, di sini dikatakan bagi orang-orang yang dekat dengan Yesus, Yesus langsung menyatakan kasihnya. Tapi bagi sebagian orang yang di luar melalui perumpamaan. Perumpamaan itu artinya supaya orang lain lebih sederhana dan lebih bisa menerima. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, baiklah kehidupan kita, peran kita sebagai umat-umat yang sudah mengenal Tuhan, bisa menjadi perumpamaan yang hidup bagi orang lain. Itu. Betapa bahagianya kita, betapa dimuliakannya Tuhan, kalau sampai ada orang yang bisa mengenal kasih Tuhan itu dengan peran kita, yang kita diumpamakan sebagai representatif daripada Tuhan di dunia ini. Jadi perumpamaan apapun itu yang disampaikan Tuhan, baiklah kita menjadi satu perumpamaan yang hidup, yang boleh dibaca orang, dan itu benar-benar merepresentasikan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Situmorang atas kesimpulannya, dan terima kasih juga kepada kesediaan daripada Pak Pendeta Situmeang dan Pak Situmorang yang boleh memimpin kita dalam diskusi Sekolah Sabat ini. Terima kasih untuk pemaparan-pemaparannya. Kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi pemirsa dan bagi kita dimanapun kita berada. Dan oleh karena itu kita harus berdoa agar apa yang kita pelajari di hari Sabat ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, sebelum kita berdoa, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara hendak sampaikan, saudara boleh cantumkan di kolom komentar agar kami nanti akan menjawabnya. Oleh karena itu kita akan berdoa, dan kami meminta kesediaan daripada Pak Pendeta Situmeang untuk memimpin kita di dalam doa tutup.
Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sabat ini kami telah berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Siagian, demikian juga hamba-Mu Bapak Situmorang. Biarlah pelajaran yang sangat berharga ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hidup dalam kasih, berbuat kasih, bagaikan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, menerangi sekitarnya. Tuhan memanggil kami semua sebagai gereja dan sebagai pribadi orang-orang Kristen untuk menghidupkan dalam perbuatan hidup kasih kepada siapapun, kepada masyarakat, agar demikian Tuhan, terang kebenaran Tuhan akan bersinar kepada semua orang, dan melalui kehidupan kami, umat-umat Tuhan, banyak orang terpanggil datang kepadamu untuk mengikut Engkau dan menerima keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang berharga ini, boleh kekiranya kami aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kami sampai Tuhan datang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.